Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kasih Tuhan dalam ibadah online dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berkumpul Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini melalui daripada ibadah online ini, kiranya Engkau urapi kami semua oleh firman Allah, sebab firman-Mu adalah jalan kebenaran, jalan yang menuju kehidupan yang Engkau tentukan bagi setiap orang yang percaya. Biarlah Roh Kudus menyingkapkan rahasia firman-Mu agar kami berjalan dalam kebenaran firman Allah dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini masih dalam suasana Paskah. Ya, tentunya kita harus mengetahui dengan benar rangkaian Paskah adalah bagaimana penyaliban, kebangkitan, dan juga daripada kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Dan dalam masa-masa saat ini adalah suasana kita mengingat kembali bagaimana kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang cukup menggemparkan dan juga membuat ya setiap murid-murid Yesus pun di mana mereka mengalami satu goncangan dalam jiwa mereka dengan menyadari ada satu peristiwa yang luar biasa daripada kehidupan mereka secara pribadi. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya kutip di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24, mulai ayat 13 dan sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebenarnya dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat terakhir ini menjadi satu tema, satu pengajaran buat kita bagaimana kita mengingat kembali peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun saya akan hanya membaca dalam ayat 13 dan ayat sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Allah. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, satu peristiwa yang masih hangat pada waktu itu adalah bagaimana kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pagi indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema yaitu murid Yesus Kristus sejati. Murid Yesus Kristus sejati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop yang sedang kita baca ini adalah di mana ada terjadinya satu peristiwa bagaimana murid Yesus ya pada saat mereka berjalan di jalan Emmaus, dikatakan oleh firman Allah, di mana Yesus datang menemui mereka pada hari-hari kebangkitannya. Ya. Namun mereka sebagai murid Yesus Kristus, mereka tidak mengenal Dia. Padahal jelas-jelas Yesus Kristus Dia berbicara, menyapa mereka, ya, mungkin juga bercerita kepada mereka hal-hal yang secara rohani. Namun dikatakan firman Tuhan bahwa mereka tidak mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi Dia, ya, yang menghalangi mata, ya. Mereka tidak bisa melihat, ya, ataupun mereka dalam situasi kondisi yang mengalami goncangan dalam jiwa mereka dalam hal ini, ya, tentunya nanti kita akan bahas, di mana mereka justru membuat mereka tidak mengenal Yesus Kristus.
Padahal jelas-jelas bahwa Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Tuhan telah sekian lama bersama-sama dengan mereka. Namun mereka tidak mengenal kepada Yesus Kristus yang telah bangkit tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi murid Yesus Kristus sejati. Dalam peristiwa ini, kita menyaksikan bagaimana ada murid Yesus, 2 orang murid Yesus. Kemungkinan murid yang berjumpa dengan Yesus di jalan Emau ini adalah kelompok daripada murid Yesus yang di antara 70 orang. Itu tertulis dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 1 ya, dan juga Lukas 10 ayat 17. Ada 2 kelompok murid Yesus. Yang satu adalah yang kita sebut adalah para rasul ya. Jumlahnya pada waktu 12, tapi oleh karena yang namanya Yudas Iskariot, dia sudah mengkhianati Tuhan, akhirnya dia keluar. Ya, tidak menyandang rasul lagi. Nah, kemudian ada kelompok 70. Ya, kelompok 70 murid Yesus yang lain. Dan di jalan Emau ini adalah menunjukkan bagaimana yang 2 orang ini adalah 2 orang murid di antara 70 orang murid tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, kalau kita membahas tentang murid ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu benar dalam bahasa Inggrisnya murid yaitu ada disciple. Ya, disciple dalam bahasa Inggrisnya. Ya, kalau kita merujuk ke dalam bahasa Latinnya dikatakan adalah disiplina. Disiplina. Ya. Ya, dikatakan disiplina, pengajaran, pengetahuan, pendidikan, bahkan tuntunan. Ada 2 kata dalam bahasa Latin, disiplina dan juga discipulus. Discipulus ya, yang artinya adalah murid atau siswa. Ya. Nah, inilah kita mengacu karena kita akan belajar ya secara lebih dalam lagi bagaimana peranan murid Yesus Kristus yang sejati. Kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Inggris dikatakan disciple, disiplin, disiplina, ya. Jadi kalau kita mengingat bagaimana disiplin, kalau kita hidup secara hari-hari adalah bagaimana kita mendisiplin waktu, mendisiplin daripada kegiatan kita mendisiplin diri kita sendiri. Para orang-orang di luar sana, para pembisnis mengatakan salah satu kunci keberhasilan dalam usaha mereka adalah mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan hidupnya. Mendisiplinkan bagaimana apa yang mereka sedang kerjakan dalam usaha pekerjaan mereka. Di dalam bisnis mereka dalam hal ini. Dan tentunya dalam kehidupan kita, saat ini sebagai murid Yesus dan kita ingin menjadi murid Yesus yang sejati, adalah Bapak Ibu dengan saya harus bisa mendisiplin diri kita sendiri. Mendisiplin waktu, mendisiplin daripada hidup kita, dan mendisiplin segala sesuatunya. Tentunya dalam hal ini adalah mendisiplin kehidupan kita dalam perkara rohani. Agar kita boleh menikmati segala apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Agar kita boleh mendapatkan segala sesuatu yang difirmankannya guna kebahagiaan dalam kehidupan kita. Itu pentingnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kepada firman Allah, bagaimana 2 orang murid Yesus ini, mereka tidak mengenal kepada Yesus Kristus yang telah bangkit. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat 16, dikatakan tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ya, tentu dalam hal ini adalah satu katakanlah hambatan, sehingga mereka tidak benar-benar mengenal daripada Yesus Kristus yang telah bangkit tersebut. Padahal sebelumnya Yesus Kristus selalu bersama-sama dengan mereka, pergi bersama-sama. Mereka diajar oleh Yesus Kristus masalah kebenaran firman Allah dan kerajaan Allah. Namun nyatanya pada peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, murid ini tidak mengenal kepada Yesus Kristus sendiri.
Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya. Lukas 24 ayat 16. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini harus kita akui Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Secara manusiawi, lahiriah kita, ya, kita selalu terikat dengan perkara-perkara yang lahiriah, yang jasmani. Sehingga hal-hal tersebut dalam kehidupan nyata kita dapat menghalangi, ya, dapat menghalangi untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Kembali kepada firman Allah. Setelah peristiwa daripada penyaliban Tuhan Yesus Kristus dan kepada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ya, pada waktu itu, di mana kita tahu benar bahwa murid-murid Yesus merasa ketakutan, ya, merasa jiwa mereka terancam, ya, takut mereka dibunuh oleh kelompok orang Yahudi yang membenci Yesus Kristus. Inilah yang membuat murid yang sedang berjalan bersama dengan Yesus ini tidak dapat mengenal Dia, tidak dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus itu Dia yang datang bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan Dia di jalan Emau ini, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pentingnya Bapak Ibu dengan saya sebagai umat Tuhan, kita harus meyakini dan benar-benar mendisiplinkan diri kita dalam perkara rohani, dalam hal pengajaran firman Allah, dalam hal tuntunan firman Allah, agar Bapak Ibu dengan saya dapat melihat kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Dia menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia tetap menyertai mereka, Bapak Ibu dengan saya di antaranya. Dia menyertai dan Dia menyediakan segala anugerah kehidupan bagi kita yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan pernah dipermalukan. Ini janji firman Allah. Pentingnya kita sebagai murid Yesus yang ingin menjadi murid Yesus sejati, yang benar-benar sejati, benar-benar berkualitas, agar Bapak Ibu dengan saya juga boleh mendapatkan pengajaran, tuntunan, dan pendidikan bagaimana firman Allah ini. Dalam peranan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kepada kita, menuntun kita kepada segala kebenarannya. Niscaya Bapak Ibu dengan saya, kalau kita mau mendengar dan patuh, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan setiap saat. Dalam kehidupan nyata kita ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu kondisi keadaan kita, situasinya yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi. Tuhan mengerti dan Tuhan menyediakan solusinya bagi kita selaku anak-anaknya. Tuhan menyediakan anugerahnya agar hidup kita bersuka cita. Tuhan menyediakan pertolongannya. Tuhan menyediakan kuasanya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pentingnya kita menjadi murid Yesus yang sejati. Bukan asal-asalan saja, bukan sekedar murid-murid yang bersahaja, yang tidak mau peduli dengan pengajaran, tidak peduli dengan tuntunan firman Allah, tidak peduli dengan pendidikan firman Allah. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, murid itu artinya disciple. Dari bahasa Latin disiplina, ya. Pendidikan, pengajaran, tuntunan, agar kita selaku orang percaya dituntun, diajar, dididik oleh firman Allah. Kita menemukan daripada kerajaan sorga. Kerajaan sorga itulah yang menjadi jawaban setiap daripada persoalan, masalah kehidupan kita. Jangan kita mengutamakan daripada perkara-perkara yang lahiriah. Boleh saja itu kita pikirkan, kita masih butuh makan dan minum. Tetapi satu hal firman Allah mengajarkan,
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah lebih dahulu dan segala kebenarannya. Maka segala sesuatunya yang kita butuhkan, yang kita mau, yang kita perlukan, Tuhan akan menyediakannya bagi kita selaku anak-anaknya. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Murid-murid yang pada saat berjalan bersama dengan Yesus ini, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kenapa? Karena ada satu tekanan dalam jiwa mereka. Mereka rasa takut, rasa gelisah. Memikirkan, mementingkan keselamatan diri mereka sendiri. Yang mungkin mendapat ancaman pada waktu itu daripada orang-orang yang membenci Yesus Kristus. Ya. Sehingga hal inilah yang membuat mata mereka, ya, baik secara rohani pun, ya, tentunya dalam hal ini, tidak memandang, tidak melihat, tidak mengenal Yesus Kristus yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Perhatikan Bapak Ibu yang dalam Tuhan, betapa bahayanya secara rohani kalau Bapak Ibu dengan saya tidak mengenal Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dalam satu situasi apapun juga dia ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita selaku anak-anaknya. Dia hadir sebab dia adalah Maha Hadir. Dia roh, namun dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai langkah kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang dalam Tuhan, pada saat murid-murid yang berjalan bersama dengan Yesus ini tidak mengenal kepada dia, selanjutnya mereka berjalan bersama Yesus sambil bercerita. Kemudian mereka tibalah dalam satu pondok ataupun ya mungkin tempat kediaman atau rumah boleh dapat dikatakan. Sehingga mereka berkumpul di sana. Kemudian mereka makan, kemudian makan bersama dalam hal ini. Kemudian dikatakan oleh firman Allah dalam Lukas 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, waktu Yesus Kristus duduk makan bersama dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat mereka berkumpul dalam satu tempat atau rumah, ya dikatakan oleh firman Allah ayat 30 dikatakan, waktu Yesus Kristus duduk makan bersama dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat. Ya, ini kebiasaan Tuhan Yesus yang pada waktu dia sebelum tersalib, ya dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sangat sayang kepada anak-anaknya, yaitu orang yang percaya, Bapak Ibu dengan saya, dia peduli. Ya. Nah, kepada murid-murid yang berjalan bersama dengan dia di jalan Emau ini, sebetulnya mereka tidak mengenal dan tidak tahu siapa Yesus Kristus yang sedang bersama dengan dia. Dianggapnya Yesus Kristus itu adalah orang asing. Orang yang dari luar kota sana yang datang ke kota mereka. Dianggapnya Yesus Kristus itu adalah orang asing yang tidak tahu yang sedang terjadi. Ya, pada saat peristiwa penyalipan Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu yang dalam Tuhan, kita melihat bagaimana kepedulian Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Kasih Tuhan tidak akan pernah terputus, ya. Tidak akan pernah hilang bagi orang yang dianggapnya sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya dia tetap membuktikan, dia mengingatkan dengan dia mengambil roti, mengucap berkat atasnya, atas berkat tersebut. Dikatakan firman Allah dan murid-muridnya mengingat, ya, akan peristiwa sebelum dia tersalib. Kemudian dia mengingat akan peristiwa juga dia mengambil roti, memakan dan mengucap berkatnya, ya, mengucap berkat.
Dikatakan barulah mereka mengerti dan tahu siapa yang sebenarnya yang ada bersama-sama dengan mereka. Dialah Yesus Kristus, guru mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah firman Allah. Tuhan senantiasa peduli dan Tuhan menolong. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu dengan saya. Dalam segala tantangan persoalan dalam kehidupan kita ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Peristiwa-peristiwa yang cukup mencekam sedang terjadi dalam hari-hari terakhir ini. Tetapi ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus akan selalu, dikatakan oleh firman Allah, dia akan selalu menghadirkan kasih-Nya atas kita selaku umat-Nya. Dia akan membuktikan bahwa dia adalah Yesus Kristus yang peduli dan mengasihi Bapak Ibu dengan saya. Murid-muridnya baru mengerti dan baru dicelitkan matanya bahwa yang mengucapkan berkat atas roti-roti yang dipecah-pecahkannya itu adalah Yesus Kristus, guru mereka sendiri. Dalam hal ini kita mengingat perjalanan kehidupan kita hingga hari ini, bagaimana kepedulian Tuhan itu senantiasa hadir bagi kita sekalian selaku umat-Nya. Kita boleh hidup saat ini dengan segala keberadaannya yang kita miliki, yang kita sudah melewati sebagai berbagai macam tantangan, rintangan. Kita tahu benar, saya mengerti bahwa Yesus Kristus itulah yang telah menuntun kehidupan saya secara pribadi. Tentunya Bapak Ibu sekalian, yang dituntun olehnya juga, hingga kita boleh kuat, kita boleh ada, kita boleh hidup, kita boleh bersekutu, dan kita boleh melayani Dia Raja di atas segala raja. Segala sesuatunya adalah karena kuat kuasanya yang selalu hadir bagi kita sekalian selaku umat-Nya. Yesus peduli, Dia mengerti. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia, jadilah murid Yesus Kristus sejati. Disiplina, pengajaran, pendidikan, tuntunan. Kita mau diajar, kita mau dididik, kita mau dituntun. Agar kita boleh menjadi pribadi yang mendisiplinkan diri kita ini bagi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kegiatan-kegiatan kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Perjalanan kehidupan kita akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala hal yang kita lakukan, sebagaimana firman Allah katakan, kiranya selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah bumi ini akan penuh dengan kemuliaan namanya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita hasilkan, semoga memuliakan nama Tuhan. Apa yang sedang kita rencanakan dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, baik dalam hal lain sebagainya, kiranya hal tersebut adalah bagi dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah yang bagaimana cerminan firman Allah katakan, bahwa kita hidup bagi Tuhan dan kita mati bagi Tuhan, dan kita belajar menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. Ajaran dan juga didikan Tuhan senantiasa berlaku hingga hari ini dalam kehidupan nyata manusiawi kita. Sehari-hari kita melewati segala kegiatan, rencana-rencana, lain sebagainya, selalu ada daripada pengajaran Tuhan, ada didikan Tuhan, ada tuntunan Tuhan di dalamnya. Sebagai murid Yesus Kristus sejati, kita harus taat, kita harus setia, dan pada akhirnya kita sebagai murid akan lulus. Kita akan lulus daripada ujian-ujian yang boleh kita hadapi dalam kehidupan nyata kita ini. Sehingga kita berhasil menjadi murid Yesus Kristus yang sejati.
Dan kita akan membawa, sekali lagi, membawa kemuliaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pendidikan, baik dalam hal usaha bisnis kita, baik dalam pelayanan terlebih lagi. Hendaklah nama Yesus Kristus yang diagung dan dimuliakan, sehingga bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita belajar bagi ini sebagaimana firman Allah katakan, peristiwa bagaimana dua orang murid Yesus ini yang berjalan dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan di jalan Emau ini. Namun mereka tidak mengenal sebab ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ingat sekali lagi Bapak Ibu yang dalam Tuhan, jangan kita cenderung memikirkan terlebih lagi hal-hal perkara lahiriah jasmania. Hal tersebut mungkin saja kita butuhkan, tetapi kita lebih fokus kepada perkara yang rohani. Perkara rohani lebih abadi, lebih mulia dibandingkan segala sesuatunya. Sebab firman Allah katakan, langit dan bumi akan berlalu, segala sesuatu yang ada akan hilang, akan lenyap oleh kuat kuasanya. Maka akan datanglah yang baru, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja, dan kita selaku murid-murid yang sejati di hadapannya, kita akan bersama-sama dengan dia duduk dalam istana kemuliaannya. Inilah janji firman Tuhan, Bapak Ibu yang dalam Tuhan. Biarlah daripada kita mengingat peristiwa Paskah ini, yang rangkaian adalah penyaliban dan juga kebangkitan sampai kepada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang disebut rangkaian Paskah ini. Dan kita mengingat peristiwa yang sedang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, agar Bapak Ibu dengan saya tetap menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. Nama Tuhan dimuliakan, hati Tuhan disenangkan. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidup ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah Bapak Ibu dimanapun engkau berada, baik di kota dan juga di desa. Baik engkau ada dalam situasi kondisi apapun juga, saya mau katakan ada Tuhan selalu bersama dengan engkau dimanapun engkau berada. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Nama Tuhan yang ditinggikan dimuliakan. Terpujilah namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami tahu benar bagaimana kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami hingga hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Selagi kami hidup dalam dunia ini sampai kami masuk dalam keabadian bersama dengan Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah terputus daripada jalinan kehidupan sebagaimana Tuhan bersama dengan kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam segala aspek kehidupan kami. Biarlah engkau saja yang dibesarkan. Bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala lidah akan mengaku, segala lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Raja, Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Terpujilah namanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh termateraikan dalam hati kita dan pikiran kita. Kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah online kita ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan menutup daripada ibadah ini. Aminkan apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah ibadah dan pelayananmu, diberkatilah pendidikan usaha bisnismu, diberkatilah daripada apa yang engkau sedang kerjakan di tahun 2026 ini. Sebab Tuhan menyertakan kuasanya dan mau engkau akan berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai, sukacita, penghiburan, pertolongan dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan membawa kita dari kemuliaan demi kemuliaan, dari kebenaran demi kebenaran, hingga
kita serupa dengan Dia, Sang Kekasih jiwa kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita yang sudah terima berkat, kita akan sama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.